Dahulu, hiduplah seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja yang cacat itu adalah raja yang baik dan juga cerdas. Suatu hari, saat raja berjalan-jalan di galeri kerajaan, ia melihat lukisan-lukisan pendahulunya. Ia ingin memiliki lukisan dirinya, sebab ia merasa suatu hari anak cucunya akan melihat hal yang sama di sini. Raja lalu memanggil semua pelukis yang ada di negerinya ke istana. Ia meminta untuk dibuatkan lukisan yang indah dan terlihat gagah untuk dipajang di galeri istana. Pelukis yang berani menerima tugas ini akan diberi imbalan sesuai dengan keindahan lukisannya. Para pelukis mulai berpikir setelah mendengar titah raja. Menurut mereka, tidak mungkin bisa membuat lukisan yang indah sebab raja hanya punya satu mata dan satu kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya buruk, mereka malah diberi hukuman karena dianggap menghina raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Lalu, salah seorang pelukis mengajukan diri untuk melukis raja yang cacat tersebut. Sang raja senang dengan keberanian pelukis itu. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta raja. Sampai akhirnya, tiba hari saat lukisan itu dipamerkan kepada publik. Para pelukis yang mengundurkan diri datang ke istana. Mereka sangsi lukisan itu akan indah. Anggapan para pelukis itu langsung sirna ketika kain penutup lukisan itu dibuka. Sebab hasil lukisan itu sangatlah indah dan sang raja terlihat demikian gagah. Di lukisan raja digambarkan sedang menunggangi kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap memanah. Sehingga kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang buta terpejam seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan hasil lukisan tersebut, menghadiahi sebuah kastil untuk si pelukis. Inti dari cerita ini adalah jangan mudah menyerah dengan segala hambatan. Bahwa yang berani mengambil resiko, bahwa yang berani berpikir di luar kebiasaan, dan bahwa yang bersedia untuk menantang dirinya menjadi lebih kreatif dan inovatif adalah orang yang akan memenangkan pertempuran. Pelukis sang raja tadi bukanlah orang yang istimewa. Ia mungkin saja memiliki kemampuan sama seperti pelukis di istana yang lainnya. Namun, yang membuat ia berbeda adalah ia mau mengambil resiko dan kemudian mencari jalan keluarnya dengan cara yang paling indah. Kamu juga bisa belajar dari cerita inspiratif perjuangan pelukis sang raja ini. Ketika ada tantangan di hidupmu untuk kamu selesaikan, ketika yang lainnya mundur dan menyerah, maka kamu harus membuat keputusan yang berbeda. Jangan memikirkan untuk menyerah, tapi pikirkan bagaimana tantangan itu bisa kamu lewati. Para pemimpin bisnis mengatakan bahwa mengambil resiko adalah bagian penting untuk melangkah maju di zaman sekarang. Jika itu bukan gaya Anda, bagaimana Anda bisa merasa lebih nyaman masuk ke dunia yang tidak Anda ketahui? Pengambilan resiko adalah bagian penting untuk melangkah maju di era modern seperti sekarang ini. Sikap ini mungkin tercermin dari cara kita memandang para pengambil resiko. Apakah itu lebih baik atau lebih buruk? Mereka yang cukup berani untuk mengambil resiko sering dihargai. Bagaimanapun, bermain dengan aman tidak membuat sebuah cerita yang hebat. Ketika berani mengambil resiko, akan semakin kuat langkahmu untuk menghadapi segala rintangan yang ada. Meski rasa takut terkadang hadir, namun secepat mungkin hilangkanlah perasaan tersebut. Sebab akan sadar setiap hal yang menghalangi langkahnya harus segera dilawan. Salah satu manfaat dari mengambil resiko adalah kamu akan mendapatkan pengalaman baru. Kamu juga akan lebih memahami tentang kemampuan diri, mendapatkan kesempatan yang lebih baik, juga meningkatkan skill yang kamu miliki. Berani mengambil resiko adalah salah satu kunci dalam memulai usaha. Karena dalam komponen ini banyak sekali item yang mengikutinya, yaitu berani rugi, berani mengambil keputusan, berani menghadapi masalah, serta berani untuk menerima kerugian dan konsekuensinya. Janganlah mundur, tapi jadilah kreatif dan inovatif. Berpikirlah out of the box, seperti halnya pelukis sang raja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bijak 7 ya.